Hemodialisa. Hemodialisa ini kata-kata yang sering sekali kita dengar belakangan ini karena kasus gagal ginjal itu semakin tinggi di Indonesia. Aku nggak tahu kalau di luar negeri ya. Tapi selama hemodialisa, di ruangan hemodialisa itu hampir setiap saat kita datang itu penuh. Mulai dari orang-orang yang muda sampai yang tua. Hemodialisa itu adalah sebenarnya artificial kidney. Jadi mesin yang dibuat untuk mengganti kinerja ginjal kamu yang ada dalam badan kamu. Ginjal yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau dysfunctional kidney, performance-nya digantikan oleh mesin. Lakukan hemodialisa itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kurang lebih itu 3 kali dalam seminggu dan diperform 4-5 jam setiap kali kita hemodialisa. Persiapan sebelumnya mulai dari lab check, kemudian kita harus menggunakan apa pada saat hemodialisa. Bisa menggunakan kateter yang ada di sini atau kita menggunakan fistula. Kali ini aku akan bahas soal fistula karena suamiku tuh menggunakan fistula atau Simino. Fistula ini harus dilakukan 3-6 bulan sebelum kamu menggunakannya. Sehingga kalau pasien-pasien yang gagal ginjal akut dan harus dilakukan hemodialisa langsung, itu biasa menggunakan kateter. Untuk fistula itu kamu harus melakukan bedah vaskuler dengan diperform oleh dokter bedah vaskuler. Pada saat itu dilakukan di Puri Cinere tahun 2023 bulan Juni dan dilakukan oleh dokter Patrianis dengan operasi bius lokal. Jadi nanti dioperasi di bagian lengan kamu di mana akan disatukan arteri dan vein kamu. Nanti di situ pembuluh darah yang disatukan tersebut itu dipergunakan untuk ditancapkan jarum inflow dan outflow pada saat nanti di hemodialisa. Kematangan dari vein kamu ini yang dibutuhkan, karena kalau kita hanya menggunakan vein yang seperti ini yang regular aja, itu jarum IV itu tidak bisa mengalirkan putaran yang cukup untuk membersihkan darah kamu dalam waktu 4-5 jam yang hanya diperform 3 kali seminggu. Jadi kematangan ini dibutuhkan 3-6 bulan baru kamu bisa menggunakan setelah kamu selesai dari bedah fistula. Fistula ini dikatakan baik atau tetap oke apabila pengecekannya itu ada 2, you feel the thrill dan you hear the bruit. Artinya kamu kalau pegang itu kamu bisa rasakan sesuatu yang beda dari biasanya. Kalau ini aja kan kita paling rasakan denyut nadi yang sangat dikit ya. Tapi kalau kamu sudah pakai fistula itu kayak ada aliran-aliran thunder gitu di situ ya, seperti they call it like a river meet the oceans. Memang turmoilnya tuh tinggi sekali di situ. Itu artinya dia normal, fistula kamu bagus. Kemudian you can hear the bruit. You can hear the bruit itu seperti bunyi desiran-desiran yang kerasa banget. Emang kerasa banget bunyinya. Bahkan tangan kamu bisa merasakan desiran-desiran blood flow itu. Nah, itu gunanya adalah memperlebar kamu punya vein supaya nanti dimasukkan jarum IV itu jarumnya dan bisa mengalirkan flow yang jauh lebih kuat dibandingkan vein kamu yang normal. Jadi tujuan dari fistula itu adalah itu. Ada beberapa hal yang harus dihindari pada saat kamu selesai dari bedah fistula, yaitu tidak boleh menggunakan tangan kamu untuk mengangkat yang berat. Tidak boleh menggunakan ikatan, gelang, jam atau apapun yang memberatkan tangan yang dilakukan performing fistula. Juga tidak boleh terhimpit, terjepit, terpukul gitu ya untuk tangan yang ada fistulanya. Sehingga posisi tidur kamu harus kamu adjust dan kamu betul-betul harus menjaga tangan fistula kamu supaya tidak ada kerusakan. Ingat ya, fistula itu kalau rusak then you have to wait 3-6 bulan lagi ke depan untuk kamu bisa menggunakannya. Harus memperhatikan vital point di mana tangan kamu itu baik-baik aja ya. Kadang-kadang bisa ada vital sign bahwa tangan kamu tuh nggak oke, nggak blood flow-nya itu nggak, arterinya itu nggak mencapai di jari-jari kamu. Yang harus diperhatikan, tangan kamu terasa pucat nggak, atau geringgingan nggak, atau misalkan dia sakit. Nah, kamu bisa langsung datang ke surgeon yang performing kamu punya bedah vaskular tersebut supaya bisa langsung dicek apakah baik-baik aja atau tidak. Vein yang sudah dipersiapkan itulah yang digunakan untuk inflow dan outflow pada saat kamu cuci darah atau hemodialisa. Fistula itu bisa dilakukan di seluruh area tangan kamu ya. Nanti dokter yang akan memilihkan area sini atau bisa juga di sini. Itu tergantung dari dokternya. Jadi waktu kita dioperasi, suami aku tuh di sini. Setelah itu ya kita harus jaga bagian tangan sebelah kirinya. Seperti pengecekan darah tinggi atau blood pressure itu nggak boleh pakai tangan yang sebelah kiri. You have to remember you need to protect tangan yang ada fistulanya.
Hemodialisa yang dilakukan dan suami aku itu untuk performing transplantasi ya. Jadi dilakukan 2 bulan sebelumnya itu diwajibkan SOP-nya gitu ya untuk dilakukan di hemodialisa dulu, lebih ready untuk menerima ginjal yang baru. Ada experience baru pada saat hemodialisa dan itu aku jelaskan di experience pertama hemodialisa di video aku yang lainnya. Pengalaman hemodialisa lainnya setelah inisiasi pertama itu akan aku buat di video lainnya setelah aku punya data yang cukup untuk bisa aku sharing kepada kalian. Disclaimer on, tidak semua orang itu mengalami gejala yang sama, simptom yang sama. Apa yang dirasakan oleh satu orang bisa sangat berbeda sekali dengan pasien lain. This is only for me to give the experience apa yang kita alami pada saat hemodialisa. Semua orang pasti berbeda. Hemodialisa itu dilakukan bisa 3 kali seminggu, yaitu selama 4-5 jam, nanti tergantung dari case masing-masing. Dan dokter kamu tentunya akan mengecek blood checknya kamu, lab testnya kamu. Kemudian juga yang paling penting adalah berat badan kamu yang akan terus dipantau selama hemodialisa. Penarikannya berapa itu tergantung dari berat kering dan berat basah kamu. Yang diinginkan adalah bisa membantu untuk menarik cairan-cairan dan pembersihan dari darah kamu. Hemodialisa ini bukan penyembuhan ya. Kadang-kadang orang suka berpikir, oh sudah HD, kamu sudah sembuh ya gitu. Enggak. Tapi hemodialisa itu mengganti ginjal kamu. Ginjal kamu yang sudah tidak berfungsi ini diganti sama mesin. Kesembuhan kamu tentunya itu sangat tergantung dari penyakit apa yang kamu derita sehingga kamu harus melakukan hemodialisa. Dan jangan lupa pada saat kita hemodialisis yang paling penting itu tetap menjaga nutrisi kamu yang baik. Jadi whole food itu pastikan yang menjadi makanan yang mengisi perut kamu sehingga kamu bisa mendapatkan kesehatan yang jauh lebih baik. Itu aja yang bisa aku ceritakan mengenai fistula ya atau simino. Kita menggunakan fistula ini karena pada saat itu memang suami merasakan belum mau untuk hemodialisa walaupun dokter tuh suggesting terus ya, setiap kali kita cek lab hasil keluar itu suggesting terus karena kita sudah di LFG 15 saja itu dokter udah langsung minta kamu untuk hemodialisa pasti ya. Kemudian kreatinin waktu itu juga di angka 11 itu juga dokter sudah meminta kita untuk hemodialisa. Cuman suami itu memutuskan hemodialisa itu akan dilakukan sebelum atau mendekati dia transplantasi, dan untungnya memang badan dia itu bisa sustain sampai di masa yang waktu lama itu. Tapi memang ada penurunan ya untuk the whole conditions in his body, dan dia merasakan memang sudah saatnya banget karena kakinya udah banyak cairan dan terus-menerus menumpuk walaupun minumnya sudah makin lama semakin sedikit. Memang ditakar untuk semakin sedikit supaya penumpukannya itu nggak terlalu problematik. Jadi memang timingnya pas, semuanya pas, dan alhamdulillah pada saat di hemodialisa juga everything is good. Siminonya juga bagus, masih oke. Itu yang harus kita syukuri. Kalau kalian suka dengan video ini dan bermanfaat, please comment, like, dan jangan lupa subscribe to my channel. Ada video-video lainnya mengenai gagal ginjal, hemodialisa, atau transplantasi, atau mengenai PKD, polycystic kidney disease, yang dialami oleh suami aku dan juga dialami oleh anak aku yang usianya masih kecil ya, karena polycystic ini adalah genetically inherited. Untuk hal ini nanti aku akan bahas di video lainnya. Kita sama-sama menguatkan ya untuk saling percaya bahwa tidak ada satupun yang tidak ada penyembuhnya, dan back to makanan adalah the most ultimate medicine, and I believe in that. Buat kalian yang di kondisi yang seperti ini, please select your food ya, pilih makanan-makanan yang baik untuk fuel your body. Sampai jumpa di video aku lainnya. Namaku Visi, thank you, bye.